Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Math.Ayo. Kali ini pembahasan yang akan dibahas adalah tentang materi persamaan dan fungsi kuadrat, yang mana materi ini ada di Matematika Fase E kelas 10. Ya, langsung saja ke materinya. Jadi, topik yang akan dibahas kali ini adalah yang bersesuaian dengan kisi-kisi yang akan muncul di ASAT nanti ya. Asesmen sumatif akhir tahun. Kita coba bahas, karena ada beberapa kelas yang belum terbahas. Ini materi yang akan dibahas kali ini. Kalau kita merujuk ke kisi-kisi ASAT yang akan keluar, itu kiranya akan ada 6 poin di sana tentang materi persamaan dan fungsi kuadrat. Yang pertama, menentukan akar-akar persamaan kuadrat, lalu menentukan titik puncak dari fungsi kuadrat, menentukan fungsi kuadrat jika diketahui dua buah titik yang memotong sebuah X dan melalui sebuah titik, lalu ada menentukan fungsi kuadrat dari grafik parabola, lalu menentukan nilai maksimum dari sebuah fungsi kuadrat pada masalah kontekstual, yang terakhir menentukan kriteria nilai A, B, dan C pada grafik parabola. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ibu yakin anak-anakku sekalian sudah mempelajari materi ini sebenarnya di SMP, dan di SMA kita review ulang lagi, kita flashback lagi. Secara umum, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat itu ada 4 cara. Cara pemfaktoran, kuadrat sempurna, rumus persamaan kuadrat, ataupun melihat dari grafik persamaannya. Yang umum sekali untuk digunakan itu ada 2, yaitu pemfaktoran dan rumus PK atau rumus kecap yang biasa dikenalnya ya. Kita ke cara pemfaktoran terlebih dahulu. Sini ada contohnya. Nah, cara pemfaktoran itu yang seperti apa? Yang seperti ini. Ada 4 buah contoh soal di situ untuk memfaktorkan atau mencari nanti akar-akarnya. Kalau kita lihat untuk soal yang pertama, di situ ada x kuadrat plus 2x min 3. Gitu ya. Kalau difaktorkan, ini bentuk pemfaktorannya. Ini bentuk pemfaktorannya. Jadi kalau bentuk umum dari persamaan kuadrat, BU-nya, itu kan x kuadrat, AX kuadrat, ada dulu ya. X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, gitu. Kalau kita mau mencari nilai-nilai akar-akarnya, tadi bisa dengan cara memfaktorkan. Jadi, yang ada di sini kita faktorkan. Kalau kita lihat dari contoh soal pertama, x kuadrat ditambah 2x min 3, kan dia sama dengan 0. Ingat, pelajaran di SMP, nah untuk mencari nilai pemfaktorannya atau angka yang akan ada di dalam kurung ini, kalau koefisiennya adalah 1, maka x-nya sudah pasti di sebelah kanan dan kiri itu x dan x. Lalu untuk yang nilai angka di sebelah sini, kita bisa cari dengan menentukan angka yang cocok. Jadi ada 2 buah angka, titik-titik, kalau ditambah titik-titik, hasilnya harus 2. Nah, satu lagi, ya titik-titik kalau dikali titik-titik sama dengan negatif 3. Kira-kira angka yang cocok itu berapa? Kita lihat dari angka belakangnya ya, yang C yaitu min 3. Kalau perkalian yang menghasilkan 3 itu hanya ada 3 kali 1. Maka kita bisa langsung to the point. Angka yang bisa kita ambil adalah angka 3 dan 1. Tinggal bentukkan mana yang positif, mana yang negatif. Karena hasilnya harus negatif. Berarti ada satu angka yang positif dan satu angka yang negatif. Jadi, misalkan kita taruh di sini 3 dan 1. Nah, agar jadi 2, maka yang negatif adalah 1 gitu ya. Di sini juga iya. 3 dikali min 1. Nah, ketika kita sudah bisa menentukan 2 angka tersebut, kita bisa masukkan di dalam faktorannya, di kurungnya itu. Yang pertama misalkan kita tulis 3, lalu yang keduanya adalah negatif 1, sama dengan 0. Nah, ini baru pemfaktorannya ya guys. Jadi kalau mencari akarnya, kita cari lagi sampai ke bawah, x plus 3, karena tadi hasilnya adalah 0.
maka X-nya sama dengan negatif 3, atau satu lagi nilainya X min 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. Jadi kalau diminta mencari akarnya, nilai yang tepat adalah yang ini. X sama dengan min 3 atau X sama dengan 1. Seperti itu. Nah, itu kalau dia bentuknya A-nya itu sama dengan 1 ya. Kalau A-nya sama dengan 2, misalkan di sini nih, di soal yang kedua. Di soal yang kedua, kita lihat A-nya itu bukan lagi 1 ya. A-nya itu kita lihat 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 12, artinya A-nya itu bernilai 2. Kita tuliskan 2x kuadrat plus 10x plus 12 sama dengan 0. Maka kalau mau mencari akar-akarnya dengan cara pemfaktoran, kalian boleh menggunakan sama ya, dikurung dulu kayak gini, 2x, sini x. Nah, karena dia perkaliannya adalah perkalian yang menghasilkan 2, nih, untuk mendapatkan nilai A-nya, maka 2 itu bisa dicari dari 2 kali 1. Nah, untuk mencari angka yang di belakangnya, kita bisa gunakan sama konsepnya seperti tadi, mencari nilai yang memenuhi. Tetapi khusus catatannya kalau mau mencari nilai 10 di sini, ketika kalian mengambil 2x-nya adanya di yang depan bukan di belakang, maka untuk tebak-tebakan angka yang akan menjadikan 10, di sini adalah titik-titik ditambah 2 kali titik-titik sama dengan 10. Oke. Sedangkan untuk perkaliannya tetap saja titik-titik ditambah titik-titik sama dengan 10. Angka yang masuk di sini harus sama dengan yang ini di sini. Tapi tadi khusus untuk penjumlahannya ada tambahan 2 gitu ya di situ. Oke, kita lihat yang menghasilkan 12. Angka-angka perkalian yang menghasilkan 12. Salah tulis di sini. 12 boleh ya, tapi 12. Adalah perkalian 1 kali 12, 2 kali 6, lalu ada 3 kali 4. Nah, berarti angka-angka tersebut yang kemungkinan untuk mengisi titik-titik ini. Kita coba misalkan satu persatu. Bu, bagaimana kalau 2 kali 6? Oke, kita 2 kali 6 kan 12. Oke, ya, di sini 2 kali 6, 12. Lalu kalau kita masukkan di sini 2 kali 6, 2 kali 6 ini sudah 12 tambah 2, bukan 10. Berarti bukan. Bu, kalau 2 kali 6, tapi 6-nya di sini, 2-nya di sini. Oke, ini kali ya. Kenapa jadi tambah? Ini kali. Oke, kalau di sini 6, sini 2. Oke, 2 kali 2, 4. Lalu ditambah 6, 10. Lalu kalau kita masukkan lagi di sini, ada 6 kali 2, juga hasilnya 12. Seperti itu. Jadi kita masukkan ya di sini. Coba. 6 dan plus 2 sama dengan 0. Ya, apakah ini akan memenuhi? Kalau kalian nggak percaya sama hasil yang kalian dapatkan, kalian boleh kalikan silang. 2x kali 2x, 2x kuadrat, lalu 2x kali 2 plus 4x gitu ya. Lalu 6 kali x, 6x. Akhir 6 kali 2, 12 sama dengan 0. Berarti kan kalau ini bisa ditambahkan dia menjadi 10x. Ini 2x kuadrat plus 10x plus 12. Oke. Angka-angkanya benar ya. Sama kembali lagi di awal. Artinya apa? Artinya kalian bisa mendapatkan akar-akarnya dari angka yang ini tadi. Nah, angka yang ini tadi bisa kalian tuliskan berarti 2x plus 6 sama dengan 0. X-nya itu sama dengan, ingat pindah ruas, tadinya positif jadi negatif, 6-nya jadi negatif 6. Lalu X-nya masih ada 2 per 2. Maka X-nya sama dengan negatif 3. Lalu selanjutnya X plus 2 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 2.
nilainya adalah X sama dengan min 3 atau X sama dengan min 2. Bagaimana kalau angka yang memenuhinya bisa juga 4 dan 3? Ya, misalkan kita masukkan tadi di salah satu titik-titik ini, 4 dan 3. Di sininya 6 kali 3, 2 kali 3 adalah 6, terus ditambah 4, 10 juga. Lalu 4 dikali 3 juga 12 gitu ya. Kalau kalian hitung sampai menjadi bentuk pemfaktoran ya, bentuk faktornya kan akan seperti ini ya, 4 dan 3. Tapi kalau sudah sampai akar, nilainya akan sama. 2x plus 4 sama dengan 0, maka nanti nilai x-nya sama dengan min 4 per 2, yaitu x sama dengan min 2. Kalau yang di sini x-nya plus 3, kalau sudah akar menjadi x sama dengan min 3. Kalau kalian lihat, hasil dari tadi memilih 6 dan 2, lalu ataupun 4 dan 3 yang mana memenuhi kriteria hasilnya 10 kalau dijumlah dan 12 kalau dikali, hasilnya juga akan sama, negatif 3 dan X sama dengan negatif 2. Oke, seperti itu. Itu untuk mencari akar-akar. Lalu kalau mau menggunakan rumus persamaan kuadrat, pakai rumus SketchUp ya. Ini rumusnya, boleh kalian ingat. Di sini ada tulisan X1,2, artinya X1 nilai X yang pertama, akar yang pertama, dan nilai X yang kedua atau akar yang kedua. Jadi yang membedakan nilai X yang pertama dan kedua adalah di plus minus. Jadi misalkan kalian mau ambil yang X pertama adalah tanda yang pakai plus, X yang kedua yang pakai minus. Bisa nanti tinggal dimasukkan. Contohnya misalkan di sini ada kita ambil yang A-nya sama dengan 1 lagi ya di sini. Atau biar kelihatan aja like. Ini X kuadrat plus 8X plus 12. Kita pakai coba rumus SketchUp yang ini. Dimasukkan nilai min B-nya adalah min 8. Lalu B kuadrat, 8 kuadrat, dikurang 4 kali 1, satunya dari nilai koefisien X, lalu dikali 12 atau nilai C-nya. Per 2 kalikan A. Nah, kalau kalian hitung, sudah sampai akhir, nih, pas bagian di sini, ini sudah di akhir ya, ada min 4 di plus minus 2. Nah, X yang pertama kalian boleh ambil yang tandanya positif, 4 ditambah 2, yaitu min 2. Lalu X yang kedua kalian ambil yang negatif. Hasilnya min 6. Nah, hasil min 2 dan 6 ini sudah merupakan hasil akar, sudah final. Jadi kalau menjadi kesimpulan, jadi akar-akarnya adalah X sama dengan min 2 dan X sama dengan min 4, seperti itu. Jadi tinggal kalian pilih apakah kalian lebih suka menggunakan pemfaktoran atau langsung memasukkan nilai-nilainya ke dalam rumus SketchUp. Oke, kita ke poin yang selanjutnya, poin yang kedua, yaitu menentukan titik puncak dari fungsi kuadrat. Ya, kalau fungsi kuadrat digambarkan dalam bentuk grafik, grafiknya itu akan membentuk kurvanya kurva parabola, gitu ya. Bisa jadi terbuka ke atas, terbuka ke bawah, atau terbuka ke samping kanan, samping kiri. Kita disebutnya pokoknya grafik fungsi kuadrat bentuknya parabola. Lalu bagaimana mencari titik puncak? Yang dimaksud dengan titik puncak adalah titik ketika si parabolanya itu berbalik lagi. Jadi kalau misalkan di awalnya turun, nah nanti ada di mana posisi dia akan kembali lagi naik ke atas gitu ya. Atau yang tadinya naik, nah titik puncaknya lalu dia turun. Nah, itu yang dicari. Jadi kalau berbentuknya terbuka ke atas, ini namanya terbuka ke atas, dia akan ada titik puncak yang disebut titik balik minimum karena ada di paling bawah. Ini minimum. Nah, ketika grafiknya terbuka ke bawah kayak gini, maka akan ada posisi titik yang paling atas, ya, ini titik puncak yang disebut titik balik maksimum karena dia bentuknya paling tinggi gitu ya, maksimum. Ini maksimum. Nah, ada rumusnya yaitu untuk
Jadi titik puncak di sini disimbolkan dengan P, XP, YP. Ingat ya, dalam koordinat kartesius pasti dituliskan dengan X, Y. P di sini maksudnya adalah puncak. Nah, kita mau mencari koordinat di X-nya itu, kita menggunakan yang ini. Min B per 2A. Lalu kita mau cari koordinat di Y-nya adalah kita menggunakan yang ini. Min D per 4A. Yang mana D itu kalau dijabarkan adalah nilainya B kuadrat min 4AC. Jadi ada yang menuliskan min D langsung ya per 4A. Seperti itu. Jadi contohnya, tentukan titik puncak atau titik ekstrem dari grafik fungsi kuadrat X. Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 6. Oke, kita lihat dulu, kita analisis angka-angkanya. A-nya adalah 1, lalu nilai B-nya adalah 4, A-nya 1, B-nya 4, dan C-nya bernilai 6. Oke, kita cari terlebih dahulu titik puncaknya dengan memasukkan di koordinat X-nya dulu, min B per 2A, B-nya adalah 4, ya, B-nya 4 di sini, lihat jelas ini 4, lalu dibagi dengan 2 kali A, A-nya adalah 1. Nah, ingat di sini min 4 per 2, yaitu hasilnya min 2. Lalu untuk YP-nya, titik puncak untuk untuk koordinat Y-nya. B kuadrat min 4AC, B-nya adalah 4. B-nya 4, 4 dikuadratkan, dikurang 4. 4 itu dari rumusnya ya, dari sini. Lalu dikali 1, satunya adalah A, lalu dikali C, C-nya 6. Hasilnya adalah 2. Jadi kalau ditanya berapa titik puncaknya itu berada di titik minus 2,2. Ya, seperti itu. Lebih mudah. Pokoknya dipahami saja biar nanti rumusnya akan mudah diingat oleh kalian. Kita ke selanjutnya, poin yang ini. Tentukan fungsi kuadrat jika diketahui dua titik memotong sumbu X dan melalui sebuah titik. Kita lihat rumus yang bisa digunakan ketika masalahnya atau case-nya adalah ini, yaitu fx atau y-nya sama dengan a dikali x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2. Kita ambil contoh. Di sini contohnya, ada suatu fungsi kuadrat memotong x di dua titik, yaitu titik yang pertama min 2,0 dan 1,0. Fungsi ini juga melalui satu titik lainnya. Jadi dia melalui satu titik, yaitu di titik 2,8. Bagaimanakah bentuk fungsi kuadrat ini? Jadi kita analisis dahulu tadi ya. Min 2,0 artinya kan dia memotong di sumbu x. Dengan x-nya itu 2 tapi y-nya 0. Kita beri nama dulu. Di sini min 2 itu adalah x1. Lalu 1,0 ini adalah x yang kedua. Seperti itu. Terus dia melalui titik tadi 2,8. 2,8-nya ini sendiri adalah nilai x dan nilai y. Oke, yang kita lakukan terlebih dahulu, kita masukkan nilai-nilai tadi ke dalam rumus kondisinya tadi. Kalau ada fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di dua titik, lalu melewati satu buah titik, kita pakai ini. Dimana y-nya itu sama dengan a dikalikan dengan x dikurangi x1, kalikan lagi x dikurangi x2. Kita masukkan nilai y-nya adalah 8. Lalu a-nya ini yang akan kita cari, pengali dari faktor-faktor fungsi kuadratnya itu. Karena kita belum tahu a, lalu x-nya nilainya adalah 2, min x1-nya adalah min 2, lalu dikali x-nya tadi 2 juga ya, x2-nya adalah 1. Nah, seperti ini. Kita hitung. 8 sama dengan A, 2 dikurang min 2, berarti yang ditambah ya, 2 tambah 2, 4. Lalu 2 dikurang 1 adalah 1. Artinya 8 sama dengan 4 kali 1, 4 kali A, 4A. Maka A-nya sama dengan 8 dibagi dengan 4. Atau nilai A adalah 2. 8 bagi 4,
Nah, ketika A-nya sudah terbentuk, sudah diketahui nilainya, kita kembalikan lagi ke rumus tadi. Y sama dengan A X min X1 X dikurang X2. Nah, di langkah yang kedua, kita tidak perlu memasukkan nilai X dan Y-nya. Jadi, karena kita mau mencari fungsinya bentuknya seperti apa sih, nilai yang ini nggak perlu kita masukkan kembali. Kita hanya perlu memasukkan nilai-nilai X1 dan X2. Lalu tadi ada A yang sudah kita temui nilainya. Maka Y-nya kita biarkan menjadi Y sama dengan A-nya 2. X dikurang X1-nya itu tadi min 2. Lalu X dikurangi 1. Karena X2-nya 1. Berarti nilai Y sama dengan 2 dikali X plus 2. Lalu X min 1. Oke. Kita hitung. Boleh dikalikan yang mana dulu? Boleh. Atau kalian mengalikan ini dulu juga boleh. 2X plus 2 kali 2, 4. Oke, nanti ini kalian kalikan dengan X min 1. Kita kalikan. 2X dikali dengan X, 2X kuadrat. Lalu 2X kali min 1, min 2X. 4 dikali X plus 4X. Lalu ada 4 dikali min 1, min 4. Oke, ini nilai Y-nya atau nilai fungsi kuadratnya. Ingat, ada X yang masih bisa kita gabungkan ini. Sama-sama memiliki X, berarti Y sama dengan 2X kuadrat min 2 tambah 4. Plus 2X min 4. Oke. Jadi inilah hasil dari fungsi kuadrat yang kita cari ketika dia melalui dua buah titik, yaitu min 2,0 dan 1,0. Lalu dia bukan memotong ya, tadi memotong sumbu X. Dan melalui satu titik yaitu 2,8. Seperti itu. Sangat mudah kan guys? Kita beralih ke poin selanjutnya. Di sini. Menentukan FK. FK itu fungsi kuadrat dari grafik parabola. Nah, kalau tadi kalian dikasih tahu clue-nya bahwa ada dua titik memotong sumbu X, lalu ada satu titik yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut. Kalau ini kalian melihatnya dari gambar grafik parabolanya, lalu kalian menganalisis untuk mencari fungsi kuadrat. Nah, sama ya, kalau bentuknya seperti ini sebenarnya ada beberapa tipe yang bisa muncul. Apakah kalian mengetahui titik puncaknya, atau tadi titik yang menyinggungnya, atau tadi dia yang memotongnya. Nah, kali ini karena kalau dilihat dari kisi-kisinya dia langsung to the point, grafiknya nanti akan ada dua titik yang memotong sumbu X dan satu titiknya itu adalah titik yang dilalui, maka kita bisa gunakan rumus yang tadi yang sama. Nah, ini ya. Jika grafik mulai dua titik sembarang pada sumbu X, lalu kalian bisa menggunakan rumus Y sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Sama kan? Seperti yang tadi. Untuk gambarnya akan posisinya seperti ini ya. Tapi ini posisi ketika terbuka ke atas. Bisa jadi nanti ada gambar yang posisinya grafiknya itu terbuka ke bawah. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan bisa terjadi yang seperti itu karena dia berpotong di sumbu X. Misalkan ini X-nya. Ini sumbu Y-nya. Bisa jadi seperti itu. Oke, kita lihat ya di sini contoh soalnya langsung ke bawah. Ada persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar di atas adalah nih gambarnya. Jadi kalau kalian analisis, kita lihat dulu titik-titiknya yang ada di sumbu X. Ini berarti memotong sumbu X di sini nih. Kita beri tulisan. Ini titik yang pertama yaitu 4,0 karena Y-nya 0. Lalu yang titik yang kedua adalah min 2,0. Di titik yang ini titik yang melalui ya, yang dilalui oleh fungsi kuadratnya adalah titik min 4, Y-nya sorry, kan X dulu ya. X-nya adalah 0, Y-nya yang negatif 4. Nah, ini kan titik min 4 itu di
Begini. Oke. Kita gunakan rumus yang tadi untuk menyelesaikannya ini. Kita ketahui Y sama dengan A kali X. Bareng-bareng kalau kalian sedang belajar mandiri ya. X 1 kali X dikurangi X2. Sambil kalian juga jadinya mengingat. Oke, Y-nya, berarti yang Y itu adalah titik yang dilalui ya, bukan yang memotong sumber X. Maka Y yang itu adalah ini nih. Y-nya adalah negatif 4. Kembali lagi, Y-nya negatif 4 sama dengan A. Lalu X-nya adalah 0. Dikurang X1-nya boleh bebas ya. Mau X1-nya yang diambil adalah yang ini. Ataupun yang ini, itu sama aja. Karena kan nanti akhirnya ini adalah sebuah perkalian. Jadi bebas kalian mau ambil yang mana. Oke, kita ambil misalkan X1-nya yang 4. 4 kali X-nya tadi 0 dikurang X2-nya min 2. Oke. Min 4 sama dengan A. 0 dikurang 4, min 4. 0 dikurang min 2, min ketemu min plus. Berarti 2. Oke. Min 4 kali 2, min 8. Ingat ada A-nya. Sama dengan min 4. Maka kalau kita cari A, sama dengan min 4 per min 8. Negatif bagi negatif adalah positif. 4 per 8 kalau disederhanakan menjadi 1 per 2. Oke, kita dapatkan nilai A adalah 1 per 2. Sudah didapatkan, kita masukkan kembali di rumusnya Y sama dengan A kali X min X1 kalikan dengan X dikurang X2. Y-nya biarkan karena kita mau mencari bentuk persamaan grafik fungsi kuadratnya. A-nya kita masukkan setengah, lalu X dikurang X1 yang pertama tadi kita ambil 4, lalu X min 2. Berarti Y-nya sama dengan setengah X dikurangi 4, lalu X ditambah 2. Kita bisa kalikan terlebih dahulu. X kali X, X kuadrat. Lalu ada X dikali 2. 2X, 2X ini min 4X. Berarti min 2X. Ya, 2-nya positif, 4-nya negatif. Min 4 kali 2, min 8. Oke, kita sederhanakan. Kalau misalkan dia belum sederhana, oh ya, ini masih ada dikalikan dengan setengah ya. Oke, kita kalikan dengan setengah atau dibagi 2. Berarti nilainya setengah X kuadrat dikurang min 2 bagi 2 berarti 1. X 4, 8, min 8 dibagi 2 min 4. Oke, ini jawabannya. Kira-kira mana yang sesuai? Tadi A-nya setengah, lalu B-nya min 1, C-nya 4. Maka yang sesuai adalah yang ini. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya menentukan nilai maksimum dari fungsi kuadrat. Jadi fungsi kuadrat itu salah satu kegunaannya adalah bisa mencari nilai maksimumnya. Nggak hanya maksimum ya, sebenarnya nilai minimum juga bisa dicari. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sebenarnya nilai maksimum itu sendiri adalah nilai ketika titik grafik parabolanya itu berada di paling atas. Kalau tadi kalian memperhatikan apa yang Ibu jelaskan, kalian bisa melihat di bagian ini, di bagian menentukan titik puncak. Nah, saat titik puncaknya itu berada di sebelah sini, yang ini, ya, ini berarti akan terjadi nilai yang maksimum. Tapi kalau titik puncaknya ada di gambar grafik parabola yang ini, maka dia akan terjadi nilai minimum. Nah, cirinya seperti apa? Cirinya untuk grafik yang terbuka ke bawah seperti ini. Nah, ini nilai A-nya. Nilai A-nya adalah nilai A yang kurang dari 0. Atau kalau kalian bisa simpulkan, nilai A-nya bernilai negatif. Jadi kalau A-nya negatif, akan ada titik puncak, yaitu titik puncak maksimum. Tapi ketika A-nya itu positif, maka akan ada titik minimum. Karena dia terbukanya ke bawah, seperti itu. Kita lihat di contoh soalnya langsung tadi ya. Sini.
ada sebuah perusahaan sepatu olahraganya, ini kan masalah kontekstual ya, memproduksi dan menjual sepatu lari. Fungsi keuntungan perusahaan tersebut dinyatakan dalam bentuk fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan min x kuadrat ditambah 2x negatif atau dikurang 24, di mana x adalah jumlah sepatu lari yang dijual dalam ribuan unit. Banyaknya sepatu lari yang harus dihasilkan agar keuntungannya maksimum. Perhatikan kalimatnya, jangan sampai kalian rancu, oh yang dicari adalah uh, maksimum ya. Tapi keuntungan maksimum ya, tapi kalau dilihat dari masalah ini yang dicari bukan keuntungan maksimum ya, nilai dari keuntungan maksimum, tapi nilai dari uh, sepatu lari yang harus dijual agar untungnya maksimum. Jadi kalau kalian lihat di sini sepatu lari itu disimbolkan dengan X, yang mana kalau kalian tadi belajar tentang titik puncak X, nah X tadi ini ya, X. Kalau yang dicari adalah X ya, maka ini rumusnya. Tapi kalau yang dicari adalah Y, Y itu nilai maksimum ya, adalah yang ini rumusnya. Jadi kalian boleh mencari, kalau case-nya seperti ini langsung to the point boleh. Karena kita mencari X, berarti kita mencari XP. X dengan titik puncak, X dengan yang nilainya akan menghasilkan nilai maksimum. Oke, tadi XP nilainya atau rumusnya adalah min B per 2A. Kita lihat, B-nya adalah 12, min 12 per 2 kali A-nya adalah min 1. Berarti min 12 per min 2 atau hasilnya adalah 6, selesai. Jadi jumlah sepatu lari yang harus dihasilkan agar untungnya maksimum adalah 6. Ingat, di rumusnya 6-nya itu, si sepatu itu dalam ribuan unit, berarti 6.000. Nah, kalau yang ditanyakan di soalnya adalah berapa keuntungan maksimum ya, kalian baru menggunakan rumus yang YP. Atau min D per 4A. Seperti itu. Jadi min D itu nilainya adalah B kuadrat min 4A. Boleh kalian kurungin kayak gini dulu ya, untuk memudahkan. Dikali 4 kali A. Oke, min B-nya itu adalah 12. 12 kuadrat itu 144. Dikurang 4. Ada C-nya. Dikali A-nya min 1. Lalu dikali C-nya min 24. Seperti itu. Lalu nanti dibagi 4 kali min 1 min 4. Minnya akan hilang karena min 4 minus dibagi minus. Lihat di sini 4 dikali min 4 dikali min 1 dikali min 24. Maka hasilnya akan negatif ya. 144 dikurang tadi kalau ini kalian kalikan. Bagian ini kalian kalikan, ini hasilnya adalah 96. 4 kali 24, 96. Ingat, tetap akan negatif. Karena tadi negatif, kali negatif, positif. Kali negatif lagi, maka jadinya negatif. 144 dikurang 96. Ya, hasilnya adalah 48 ya. 4 kurang 6 pinjam 13 soalnya. Hasilnya 48 dibagi 4 atau 16. Jadi kalau untung maksimumnya adalah 16. Tapi kalau jumlah sepatunya adalah 6. Yang menghasilkan dia untung maksimum. Seperti itu. Terakhir ini bentukan kriteria nilai A, B, dan C dari grafik parabola. Ini sepertinya adalah sebuah teori, jadi kalian diminta untuk mengingat ya, bahwa nilai A, kalau kalian lihat, itu kita bisa menentukan apakah nanti grafiknya terbuka ke bawah atau terbuka ke atas tadi ya. Kalau A-nya itu lebih besar dari 0 atau A-nya positif, grafik parabolanya akan terbuka ke atas. Jadi kalau digambarkan, ya seperti ini, terbuka ke atas. Nah, gini. Tapi kalau A-nya itu kurang dari 0 atau negatif, dia akan terbuka ke bawah. Ini salah ya, ke bawah bukan ke atas. Kenapa ke atas dan ke atas? Oh. Lalu
kalau berdasarkan nilai B-nya, kalian bisa lihat nih, ada 3 kriteria. Kalau A sama B tanda tanyanya sama, maka sumbu simetri berada di sisi sumbu Y. Sumbu simetri itu yang mana dia membuat dia dibagi parabolanya menjadi sama bagiannya. Nah, sumbu simetri itu kayak gini nih. Ya. Artinya apa? Ketika A dan B-nya sama, A-nya positif, B-nya positif, maka sumbu simetrinya berada di sisi kiri sumbu Y. Nah, kalau kalian tahu koordinat kartesius sebenarnya kan gini ya, ini Y, ini X. Jadi kalau ada di kiri, ada di sini nih, sebelah sini, kiri. Sisi kiri. Misalkan dia adalah A-nya positif, Y-nya positif. Dia terbuka ke atas, tapi dia ada di kiri. Nah, gitu. Terus ketika A-nya negatif, B-nya negatif, dia kan sama-sama tandanya. Berarti dia terbuka ke bawah, tapi dia adanya di sisi kiri sumbunya. Nah, kalau A dan B-nya berlainan, dia ada di sebelah kanan sumbu Y. Dia di sini nih. Tapi kalau B-nya sama dengan 0, berarti A-nya punya nilai, B-nya 0, maka dia tepat ada di sumbu Y. Sumbu simetrinya. Jadi kalau digambarin untuk kriteria yang ketiga dia begini. Nah, itu ketika A-nya punya nilai, tapi B-nya punya nilainya 0. Kalau dilihat dari nilai C-nya, itu ada 3 kemungkinan juga. Kalau C-nya positif atau lebih besar dari 0, dia akan memotong sumbu Y positif. Sumbu Y positif itu kalau dilihat di grafik, dia adanya di sebelah atas. Ya, sumbu Y positif itu sini. Y positif. Yang bawah kan yang negatif nilainya. Jadi dia bisa memotong sumbu Y begini, di atas. Kalau C-nya sama dengan 0, dia memotong sumbu Y di titik 0,0. Nah, lalu kalau C-nya kurang dari 0, maka grafik parabola memotong Y di sumbu negatif. Bisa begini, sumbu negatifnya karena di situ ya. Atau bisa begini, pokoknya dia memotong sumbu Y di sumbu yang negatif. Ya, sekian pembahasan dari Ibu. Nanti bisa kalian explore lagi dengan membaca di buku paket ya. Ada banyak bahasan materi di sana. Mungkin kalian biar nggak kebingungan bisa langsung on point membaca atau memperdalam materi yang kiranya keluar di kisi-kisi di asat nanti. Oke, sekian dari Ibu. Semoga kalian bisa menyelesaikan asat nanti dengan baik. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.